Halo Sobat Spenopan. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan siap belajar ya. Selamat datang di podcast interaktif 8, Pintar 8. Edukasi seru, inspirasi untuk maju. Podcast Kebanggaan SMP Negeri 8 Magelang, tempat belajar jadi lebih seru, santai, dan bermakna. Di episode kali ini, kita akan belajar bersama tentang persiapan ASAJ Bahasa Indonesia. Siapkan fokus dan rasa penasaranmu, karena belajar hari ini dijamin nggak bikin ngantuk. Telah hadir di studio narasumber yang akan memberikan materi, Ibu Faijah dan Ibu Pranania. Kali ini didampingi oleh kami, Radinda Kela dan Aini India Putri dari kelas 9G. Sebelum mulai diskusi ini, katanya ada berbalas pantun dulu. Boleh ditunjukkan? Silahkan. Oke deh, kita coba ya. Memetik mangga di kebun Inista. Mangga matang. Ulangi ya. Jangan lupa cakepnya ya. Oke. Memetik mangga di kebun Inista. Cakep. Mangga matang jatuh ke batu. Cakep. Ujian akhir sudah di depan mata. Cakep. Sudah siapkah dirimu? Ayo, balasannya mana nih? Pergi belajar menuju seberang. Cakep. Tinggal sebentar membeli sepatu. Cakep. Aku siap terus berjuang, belajar giat setiap waktu. Asik. Oke. Baik. Bu Pranania, boleh dijelaskan secara sederhana apa tujuan pembelajaran kali ini? Oke, kali ini kita akan mengingat dan mereview masa lalu. Kok bisa masa lalu? Bukankah ini pembelajaran bahasa Indonesia? Ya, mengingat masa lalu di sini bukan berarti kisah yang lampau atau sesuatu yang sudah-sudah, tapi materi yang berlalu. Jadi bukan tentang kisahnya ya, materinya gitu. Kita akan mengingat kembali materi pembelajaran pada tahun pembelajaran ini dan kita rating bareng-bareng. Kira-kira yang paling easy peasy sampai yang paling susah tuh yang mana gitu. Kalau boleh tahu nih Bu Fai, materi apa aja yang menjadi inti pembahasan kita buat kali ini? Oke, kalau secara garis besar itu ada 4 yang akan kita diskusikan bersama nanti. Kita akan rating tadi kata Bu Prana, klasemen mana yang akan memimpin nih di jalannya ASAT mendatang. Yang pertama ada teks eksplanasi, yang kedua ada teks prosedur, kemudian ada teks rekon, dan yang paling bontot nih ada puisi nanti. Kok lumayan ngeri-ngeri sedep ya dengarnya? Pasti akan kita bahas satu-satu kah, Bu? Jujur kalau yang masih fresh oke lah. Kalau yang sudah agak melempem tuh bikin gemes. Kalem aja, tenang ya, kita bahas satu persatu habis ini. Oke, jadi ini ya untuk materinya, ruang lingkup materinya kita akan membahas 4 hal. Yang pertama ada teks eksplanasi, kemudian yang kedua ada teks prosedur, kemudian ada teks rekon, dan diakhiri dengan teks puisi. Nah, kita akan bahas dari yang pertama dulu. Oke, Nindi, ini masih ingat nggak sih tentang eksplanasi? Eksplanasi. Mungkin udah agak-agak lupa. Oke. kali ya, Bu. Nah, teks eksplanasi ini adalah sebuah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, budaya, atau peristiwa tertentu yang disusun secara logis dan sistematis. Kalau yang di bagian bawah itu, ini ada 4 hal yang menjadi ciri dari teks eksplanasi. Ada fakta, terus jelas teks eksplanasi ini adalah teks yang informatif, membahas sebab akibat dan konjungsi kausalitas. Nah, pertanyaan saya nih, ingat nggak konjungsi kausalitas itu apa? Kalau ini lumayan ya Bu, konjungsi kausalitas ya, yang bahas sebab akibat, bukan nggak sih Bu? Iya, betul sekali. Jadi konjungsi kausalitas ini menjadi penanda sebab akibat. Kata hubung yang menunjukkan posisi mana sebabnya, mana akibatnya dalam sebuah kalimat bisa juga muncul dalam paragraf ataupun dalam sebuah teks atau wacana. Tinggal nanti kita cek posisinya dia ada di mana, kayak gitu. Kita akan lanjut ke slide keempat ya. Ini ada satu potongan teks eksplanasi. Menurut kalian nih, apa sih dari yang di highlight itu ada warna pinkish itu? Kalau kalimat pertama itu menandai fakta pada teks Bu. Sedangkan kata akibatnya dan karena merupakan konjungsi kausalitas. Oke, benar. Nah,
Kalau ini nih kita lanjut nih ke slide kelima. Ini ada contoh soal, coba bisa dicermati dulu kira-kira nih jawabannya yang mana ya? Yang B itu ya. Aliran air bawah tanah yang mengikis lapisan tanah di bawah permukaan sawah yang bersifat gembur. Yang B kan, Bu? Ya, betul. Jadi ini merupakan contoh dari teks eksplanasi yang menanyakan penyebab dari sebuah fenomena yang ada di kutipan teks. Kalau di situ fenomenanya kan tentang lubang yang runtuh di persawahan, atau dalam bahasa Inggrisnya sih dikenalnya dengan sinkhole. Jadi ini ditanya sih penyebabnya sinkhole di situ apa. Benar tadi yang disampaikan sama Nindi tentang aliran bawah tanah yang mengikis lapisan tanah di bawah permukaan sawah yang bersifat gembur gitu. Oke, kita sekarang masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang teks prosedur seperti yang sudah disinggung sama Bu Prana tadi, ya. Dari teks prosedur ini, itu kan kalian pasti masih ingat ya, pasti berisi tentang langkah-langkah tertentu. Nah, di dalam teks prosedur ini ada beberapa kunci yang harus kalian perhatikan. Di antaranya ada penggunaan kalimat perintah, kemudian urutan langkah-langkah, kemudian kata kerja tindakan, dan yang terakhir adalah batasan. Nah, Radinda, masih ingat nggak nih tentang batasan di dalam sebuah teks prosedur itu apa? Ya, batasan itu adalah ketentuan yang tidak boleh dilewati, Bu. Oke, betul sekali. 100 buat kamu ya. Mengapa dalam sebuah teks prosedur itu kok ada batasannya? Biar sesuai antara tujuan, teks, dan praktik yang muncul dilakukan pembaca. Oke, betul sekali. Nah, memang karena ini bisa sambil disimak di contoh yang sudah disediakan, bahwa di dalam sebuah teks prosedur ini, batasan itu menjadi kunci utama untuk orang lain itu bisa sukses atau bisa mencapai tujuan yang sama dari penjelasan tentang langkah-langkah yang sudah disediakan. Nah, dari contoh ini, ya, kita bisa langsung fokus ke langkah-langkahnya. Di langkah yang kedua itu ada kalimat yang menyatakan tindakan juga dan sekaligus memberikan batasan untuk prosedur memberi makan dan minum sapi. Di situ disebutkan bahwa cacah rumput dengan parang, ukuran cacahan bergantung usia sapi. Untuk sapi dewasa, ukuran cacahan kira-kira 10 cm. Nah, ini otomatis berkaitan dengan apa sih namanya, ukuran mulut kali ya, ukuran mulutnya sapi gitu ya. Kalau misalnya nanti cacahannya terlalu besar, kita bikin cacahan di atas 10 cm, 20 atau 40 cm, itu khawatirnya malah sapinya tuh nggak bisa makan gitu. Nah, ini akan sangat berpengaruh ke keberhasilan atau output dari tujuan teks prosedur tadi gitu. Nah, muncul juga di situ ya, seperti yang sudah Bu Fai singgung tadi, ada kata kerja tindakan, ada kata kerja perintah ya. Cacah, kemudian letakan, dan lain sebagainya itu juga menjadi sebuah ciri dari teks prosedur. Nah, kalau di contoh soal nih sekarang nih, biar kalian juga ada pandangan yang di rumah ya. Ini ada contoh bacaan dari salah satu apa ya namanya, taman baca gitulah ceritanya, Rumah Belajar Cakrawala. Nah, tidak hanya berkaitan dengan menggali informasi berkaitan dengan batasan-batasan, tetapi di dalam teks prosedur kalian juga bisa dihadapkan dengan soal seperti ini. Kalian mencari tahu apa namanya, informasi utama ya, informasi-informasi utama yang memberikan batasan-batasan tertentu juga di dalam sebuah langkah-langkah melaksanakan sesuatu gitu. Nah, kebetulan kalau di contoh ini ya, yang ditanyakan adalah apa tantangan terbesar. Ini berkaitan dengan informasi utama ya, yang mungkin dihadapi oleh siswa ketika mereka ingin berkunjung ke Rumah Belajar Cakrawala ini pada hari Senin dan Rabu. Ya, yang jawabannya itu jelas yang B nggak sih, Bu? Nggak mungkin juga anak sekolah menengah bisa hadir untuk mengikuti mengikuti kelas bahasa Inggris dasar pada jam pembelajaran.
Oke, betul sekali. Nah, ini merupakan contoh ya, teks prosedur yang berkaitan dengan langkah-langkah tertentu ya, bagaimana cara untuk mengikuti kegiatan dalam sebuah rumah belajar. Jadi tidak melulu tentang nanti yang ditanyakan tentang batasannya aja kah, ya kan, tentang kalimat tindakannya dan lain sebagainya, tapi juga bisa berkaitan dengan kalimat-kalimat umum seperti yang ada di dalam contoh ini, gitu. Oke, kita lanjut ya berarti. Oke. Tiba-tiba kesel. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya dari yang disampaikan Bu Fai. Kalau tadi sudah dengan saya di awal ada teks eksplanasi, terus dilanjut teks prosedur. Nah, kita akan membahas teks yang ketiga, yaitu teks rekon. Ini baru banget ya, mungkin dibahas di kelas 9 karena sebelumnya kita terlalu fokus untuk TKA sehingga teks rekon ini terlewat. Bukan dilewati lebih tepatnya, karena kita mengutamakan dari materi-materi yang harus kita pelajari untuk TKA sih. Nah, iya, betul sekali. Jadi memang sengaja dilewati dan baru sekarang kita bahas di kelas 9 rada anget-anget nih. Jadi teks rekon ini kan sebuah teks yang menceritakan kembali suatu pengalaman atau peristiwa secara kronologis. Kalau dari jenisnya sendiri ada dua ya, secara garis besar ada yang faktual, ada yang pribadi. Nah, kalau cirinya sendiri dari teks rekon ini ada 4 yang paling jelas itu ada urutan peristiwa. Karena teks rekon ini kan secara kronologis, jadi urutan peristiwanya ini wajib. Kemudian di dalamnya juga ada kalimat fakta, ada opini, dan ada asumsi. Nah, ini pertanyaan buat Nindi nih. Balik lagi ke Nindi ya. Jadi, mengapa sih di dalam teks rekon ini kok wajib hukumnya disampaikan secara kronologis? Ya, itu buat memudahkan para pembaca untuk memahami alur kejadian sehingga tidak bingung saat mencermati teksnya. Selain itu bisa sebagai ciri utama pada teks ini, urutan waktu itu penting, teks rekon bukan seperti cerpen yang boleh dibolak-balik alurnya. Ya, benar. Jadi selain urutan waktu, hal penting lain dalam teks rekon adalah fakta. Jadi teks ini menekankan peristiwa lampau yang tertuang dalam sebuah cerita ulang berupa berita atau mungkin naskah sejarah. Bisa juga peristiwa pribadi yang berdasarkan fakta dan jelas tadi urut waktunya atau kronologis itu tadi. Oke, kita lanjut. Ini ada satu kutipan dari sebuah teks rekon. Ini kira-kira nih, kenapa sih kok warna-warni ya? Jadi kayak ada merah, ada hijau, ada biru nih, kira-kira kenapa ya? Kalau nggak salah itu untuk menandai kalimat fakta, kalimat opini, sama kalimat asumsi. Kalimat 1 sama 3, setauku itu kalimat fakta. Kalimat 2 dan 4 itu opini. Kemudian kalimat 5 dan 6 kalau tidak salah asumsi. Betul bukan, Bu? Oke, benar banget. Jadi di sini ada kalimat fakta yang berisi kenyataan. Jadi sesuatu yang benar-benar terjadi dan sudah teruji gitu loh. Jadi kalau kalimat opini ini pendapat pribadi penulis dan sisanya yaitu asumsi, yaitu sebuah dugaan yang diterima sebagai dasar. Oke. Nah, kita coba lihat nih ada contoh teks. Ini kalau muncul di dalam soal teks rekon, mungkin yang akan ditanyakan tentang jenis-jenis kalimatnya. Jadi coba deh bisa dijawab nggak nih? Dicari tahu jawabannya. Jelas itu yang B, 1 dan 3. Kenapa faktanya yang itu? Karena apa ya, Bu ya? Kembali lagi tadi ke klausul apa coba kalau fakta? Sesuatu yang sudah? Fakta itu sudah terjadi. Nah, ya, sudah terjadi. Oke, berarti di situ informasinya muncul di kalimat 1 dan 3. Oke, benar banget untuk teks rekon. Bisa dilanjutkan lagi nih. Oke, kita masuk ke pemain terakhir nih ya. Dan ini biasanya sering bikin baper dan bikin pusing juga sebenarnya. Please jangan curhat di sini dong, Bu. Bukan mau curhat ya, tapi ini kita akan membicarakan tentang puisi dan biasanya puisi itu kan sifatnya melodramatis ya. Ini pasti akan menyentuh perasaan, tapi
yang akan menjadi fokus kita nanti berkaitan dengan unsur-unsurnya. Jadi pasti ini yang akan bikin pusing, bukan baper ya. Oke, kita coba masuk ke slide ya. Di sini ada satu puisi, yaitu puisi Perahu Kertas yang ditulis oleh Bapak penyair Indonesia ya, penyair sangat ternama, dan memang ciri-ciri puisinya itu adalah puisi-puisi yang menyentuh hati, ini oleh Bapak Sapardi Djoko Damono. Nah, ada 2 kotak ya di dalam puisi itu, ada warna biru dan ada warna ungu, betul nggak ini Bu Prana? Iya betul, biru sama ungu. Iya, takutnya mata saya seliwer. Nah, ini menurut kalian nih, ada yang tahu nggak sih itu maksudnya apa? Kenapa dibuat tanda-tanda, ada yang warna biru, ada yang warna ungu? Gitu. Ya, itu 2 kotak itu menandai majas dan citraan, bukan sih, Bu? Oke, betul sekali ya. Saya beri clue ya, untuk yang warna biru itu menunjukkan majas, Majas. ya. Ada, kalau yang pertama itu biru, majas apa ya kira-kira? Majas personifikasi, bukan sih, Bu? Oke, ciri-ciri majas personifikasi itu? Mengumpamakan waktu sebagai anak-anak. Ya, benda mati seolah-olah hidup ya. Di sini perahu itu dianggap sebagai sebuah benda yang memiliki sifat-sifat seperti anak-anak pada masa kecilnya gitu ya. Kemudian kalau yang kotak kedua? Kotak kedua juga majas personifikasi. Perahu tidak bisa bergoyang seperti manusia. Nah, betul sekali. Nah, di sini juga menjelaskan tentang majas personifikasi, seolah-olah perahu itu menjadi lambang dari sebuah kehidupan manusia gitu. Masih bingung? Pusing? Kayaknya aman ya kalau Aman. Oke, kita coba masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada petikan puisi yang berbunyi, tanah airku aman dan makmur. Sorry. Ini lagu. Jadi mungkin Bapak ini rada-rada bingung gitu ya. Karena lagu sama puisi ini sebenarnya kalau misal kita kulik bareng, ini satu hal yang hampir-hampir mirip. Kalau puisi itu biasanya dideklamasikan, kalau lagu itu dinyanyikan. Kalau secara liriknya ya hampir-hampir sama, melodramatis dan puitis juga gitu loh. Iya. Jadi di highlight Bu, ini adalah lagu ya. Oke, mohon maaf, agak sedikit banyak lupanya karena ini kan materi yang sudah dipelajari di Semester 1 soalnya gitu ya. Jadi memang di dalam materi kelas 9 itu ada kita membandingkan antara Puisi dan lagu gitu. kepuitisan dari sebuah lagu dan sebuah puisi. Nah, tadi kalau yang kita bahas tentang perahu kertas itu kebetulan puisinya sama-sama menggali tentang melodramatiknya atau kedalaman perasaan dari sebuah puisi. Nah, ini kita coba yang lagunya gitu ya. Nah, ini petikan lagu Tanah Airku. Benar ya lagunya? Betul. Tanah Airku. Terus di situ ada petikan liriknya. Nah, ini membahas tentang bagaimana pesan utama yang ingin disampaikan dari penggalan lirik lagu tersebut. Nah, kalau menurut Radinda ya, dari contoh soal ini, kira-kira tujuannya apa sih, pesan utamanya? Ya, pesan utamanya itu bukan sih, Bu? Memperkenalkan keindahan alam dan kekayaan tanah air Indonesia. Oke, betul sekali. Di situ ada kalimat ya, pulau kelapa yang amat subur ya, tanah air yang aman dan makmur, kemudian elok amat ku cinta, itu semuanya menunjukkan bahwa tanah air Indonesia itu merupakan tempat yang paling indah dan memiliki kekayaan yang luar biasa. Oke, luar biasa Bu Prana. Ini udah kelar nih. Udah kelar banget nih. Yes, jadi udah kita bahas secara ringkas ya 4 materi utama dari penguasa klasemen ASAJ. Ada teks eksplanasi, kemudian ada teks
prosedur tadi, kemudian ada teks rekon dan juga puisi Puisi. yang terakhir. Nah, gimana Cah? Ada yang masih mengganjal di pikiran? Saya kira sudah tidak, Bu. Saya yakin pembicaraan kita kali ini dapat memperjelas pemahaman yang pernah kita dapat sebelumnya. Ternyata ya, mengingat masa lalu tidak membuka luka, namun membuka cakrawala. Yes. Nah, dari penjelasan singkat tadi ya, kami harap ini saya dan Bu Fai untuk anak-anak kelas 9, baik yang di sini nih ada 2 anak atau yang di rumah gitu. Jadi semakin paham materi esensial yang akan kalian temui nanti di ASAJ gitu. Kalau klasmennya ada 4 ya, ini yang Ya. mendominasi, jadi mungkin bisa digali lebih dalam lagi gitu. Betul sekali. Oke, pembicaraan ini semoga tidak hanya menjadi sebatas obrolan semata, namun esensinya juga bisa diambil oleh kalian semua dan bisa belajar secara mandiri. Menyimak podcast Pinter 8 ini salah satu caranya. Baik, Sobat Spinapan, kita sudah sampai akhir episode nih. Semoga obrolan kali ini bisa menambah pemahaman dan semangat belajarmu. Karena masih banyak ilmu seru dan bermanfaat menantimu. Saya, Ayu Nindya Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Pinter 8, edukasi seru, inspirasi untuk maju. Oke, thank you guys.